Halo, assalamualaikum moms. Welcome back to my YouTube channel. Selamat siang moms. Gimana kabarnya hari ini? Masih pada stay di rumah kan? Nah, berhubung aku juga masih stay di rumah seperti kalian, aku mau masak-masak dan rasanya tuh pengen ngemil yang anget-anget tapi pedes gitu mams. Hari ini aku mau masak mie titi khas Makassar ya. Nah, ini semua bahannya udah aku siapin, semua yang ready di kulkas aku pakai ya mams. Bahannya ada yang aku tambahin dan ada yang aku kurangin, jadi nggak usah lama-lama, temenin aku masak-masak yuk mams. Nah, yang pertama aku pakai maizena, yang merek maizenaku. Sebentar aku mau ambil 8-10 sendok gitu ya. Nah, untuk penyedap rasanya aku pakai Royco yang rasa ayam, terus lada bubuk yang lada mas. Di sini aku tambahin wortel 2 buah gitu. Ini masih stok wortel yang minggu lalu ya mams, masih bagus banget makanya aku pakai. Nah, terus aku juga pakai bawang merah sama bawang putih gitu mams. Lanjut, di sini aku juga punya telur 2 buah. Ini sebentar mau aku kocok. Dan aku juga mau pakai bakso. Ini bakso sapi stok yang ada di freezer ya. Aku juga mau pakai mams. Nah, di sini aku punya stok sawi hijau dari belanja minggu lalu. Ini jumlahnya 1 ikat. Nggak pernah aku pakai sebelumnya. Baru mau aku pakai, sebentar mau aku potong-potong kasar gitu aja. Terus tinggal dicuci. Baru aku masak deh, mams. Lanjut. Di sini aku juga punya mie kuning. Ini mie kuning yang basah ya, yang kecil-kecil itu. Soalnya kalau pakai yang kering mesti harus disiram lagi. Nah, ini nggak perlu disiram pakai air hangat, tinggal digoreng aja. Ini stok yang di kulkas ya, sisa setengah kilo gitu mams, mau aku habisin hari ini. Lanjut, ini ada dada ayam. Ini stok dada ayam yang ada juga di kulkas aku. Aku mau potong kotak-kotak gitu ya mams. Aku juga punya jeruk nipis, ini untuk pelengkap ya mams. Nah, kita mulai masak-masaknya mams. Yang pertama aku mau panasin wajan dulu. Masukin minyak secukupnya aja ya mams. Tapi alangkah bagusnya kalau minyak itu terendam sama minyak. Terus tunggu minyaknya panas dulu. Yang aku pakai ini mie kuning yang basah ya mams. Kalau misalnya mams mau coba di rumah, bisa diganti sama mie kuning yang kering atau mie telur aja yang ada. Tapi sebelumnya mesti direndam dulu pakai air hangat atau air panas gitu mams. Jadi pas mie-nya udah lembek, terus digoreng bentuknya bisa bagus, nggak kaku gitu loh mams. Nah, untuk mie jenis ini emang dibuat khusus untuk mie kering gitu ya mams, atau mie titi khas Makassar. Jadi mie yang aku siapin ini beratnya setengah kilo, semuanya mau aku habisin, aku goreng gitu. Karena ini nggak bakalan rusak kalau misalnya disimpan atau di stok gitu pas habis digoreng ya mams. Jadi kalau misalnya kuahnya habis terus stok mie-nya masih ada, kita bisa bikin kuahnya aja. Jadi lebih gampang gitu mams kalau misalnya mau makan. Sama kayak aku kebiasaan nyetok gitu ya mams. Nah, ini adonan yang terakhir, mie yang terakhir. Jadi setelah digoreng, tunggu minyak kering dulu atau minyaknya habis gitu. Nah, ini hasilnya mams.
Sambil ngegoreng minyak tadi, aku udah potong-potong bahan yang lain untuk campuran kuahnya. Itu sawinya udah aku potong-potong kasar. Nah, ayamnya udah aku potong-potong dadu. Tangkai sawinya juga udah aku pisahin karena itu mau aku masak duluan. Nah, untuk telurnya 2 butir itu tinggal dikocok ya, Mams. Kalau bakso sama wortel juga dipotong-potong seperti itu. Untuk toppingnya aku mau kasih sebentar itu bawang goreng. Nah, untuk bawang putihnya aku nggak halusin, aku cuma cincang kasar gitu. Tapi tergantung, kalau ada yang mau halusin bisa dihalusin aja. Mastinanya sebentar, aku mau pakai 8-10 sendok gitu ya untuk ngentalin kuahnya. Jangan lupa roiko ayam sama lada bubuknya. Terus kalau misalnya kurang asin bisa ditambahin ya Mas, pakai garam dikit gitu. Lanjut, kita bikin kuah untuk mie titinya ya Mams. Yang pertama aku mau panasin air. Kalau misalnya mau buat kuahnya lebih banyak, airnya bisa ditambahin ya. Setelah airnya mendidih, masukin ayam yang udah dipotong-potong dadu tadi. Ini kita masukinnya lebih awal, soalnya itu butuh waktu untuk matangnya lebih lama ya. Dan aku baru sadar ternyata aku punya stok ati ampela di kulkas dan sisa satu juga, sayang banget kalau mau disimpan, makanya aku masukin aja biar rasanya lebih gurih. Nah, ini aku sering masak mie titi. Terus untuk kuahnya kalau emang nggak punya stok daging di rumah, aku bisa pakai hati ampela aja, itu rasanya udah gurih banget ya Mams. Nah, setelah itu masukin wortelnya. Tunggu beberapa menit, aduk-aduk lagi ya Mas. Ini simple banget karena cuma nyelupin gitu, masukin aja bahan-bahannya, nggak ribet. Nah, ini tangkai sawinya udah aku masukin ya Mas. Untuk mie titi khas Makassarnya sebenarnya itu nggak pakai wortel ya, sayurannya itu cuma pakai sawi aja, tapi aku mau campurin biar lebih rame biar lebih enak maksudnya Mams. Nah, ini sawinya udah aku cuci tadi, cuma dipotong-potong kasar aja, yang gede-gede gitu, nggak usah potong-potong kecil. Untuk mie titi khas Makassar sendiri sebenarnya itu pakai udang ya Mas. Berhubung di rumah itu nggak ada stok udang, udah habis gitu, makanya aku pakai yang ada aja. Kebetulan ada ayam sama bakso, makanya aku pakai itu aja. Nah, ini telurnya 2 butir aku mau kocok-kocok gitu, terus masukinnya pelan-pelan ya sambil diaduk biar bertekstur gitu Mams. Nah, lebih cantik kan kelihatannya. Nah, ini aku mau pindahin dulu ke kompor sebelah, soalnya aku mau pakai yang sebelah sini tuh untuk tumis bawang putihnya dulu. Bawang putihnya sendiri bisa dihalusin yang benar-benar halus pakai cobekan gitu Mams, atau bisa di blender langsung dicampur sama lada. Tapi aku di sini cuman caca-caca kasar gitu, dicincang kasar. Karena aku suka kalau misalnya itu pas makan ada tekstur bawang putihnya gitu Mams, yang kegigit. Lebih harum aja menurut aku. Dan ladanya aku masukin terpisah ya, nggak aku tumis bareng di sini, tapi aku masukin langsung ke kuahnya sebentar. Masaknya nggak usah sampai kering ya, yang penting udah ada aromanya, udah sisihin aja, terus langsung campurin ke kuahnya. Nah, ini aromanya udah wangi, aku mau langsung masukin aja ke kuahnya Mams. Lanjut, aku mau tumis bawang merah untuk toppingnya, untuk taburan akhirnya ya Mams di kuahnya itu. Ini bisa diganti sama bawang goreng yang kemasan itu, tapi menurut aku rasanya kurang wangi kalau pakai yang kemasan karena nggak ngehasilin minyak itu. Bawangnya udah tiris ya Mas, makanya aku lebih suka goreng sendiri. Nah ya, setelah ini matang, sisihin aja, nanti dimasukinnya itu belakangan pas kuahnya udah selesai, udah mateng gitu Mams. Ribet ya sebenarnya aku mindahinnya,
Padahal kalau aku ngegoreng sebelah sana itu sama aja. Hehehe. Tapi ya udahlah Mas, sebenarnya saya juga bukan orang yang multitasking bisa masak dua macam sekaligus, tapi berhubung cuma goreng-goreng bawang ya udah masak sekaligus aja gitu. Nah itu udah matang bawang merahnya, terus aku mau sisihin. Lanjut aku masak kuahnya lagi. Ini aku pindahin ke sini lagi ya Mas. Oh iya, jangan lupa kasih penyedap rasa. Aku pakainya yang Royco, 1 bungkus gitu aku masukin semua. Untuk takaran sebanyak yang aku masak ini ya Mams. Dan aku mau masukin lada bubuk secukupnya aja. Pakai feeling ya Mams, aku nggak tahu takarannya berapa. Kebanyakan juga ibu-ibu masaknya pakai feeling kan. Hehehe. Nah aku mau kasih sedikit garam karena ini kurang gurih, kurang asin menurut aku, makanya aku tambahin garam sedikit. Tapi tergantung ya Mams. Kalau misalnya pakai Masako atau Royco itu udah cukup menurut selera Mams sendiri ya, udah nggak usah ditambahin garam. Nah ini tadi maizenanya aku ambil 10 sendok, aku cairin pakai air gitu, terus aku masukin, aduknya pelan-pelan. Ini gunanya supaya adonannya lebih kental ya Mas, karena kuah dari mie titik itu sendiri memang harus kental ya. Nah teksturnya seperti itu. Itu baksonya baru aku masukin, soalnya baksonya kurang bagus kalau dimasukinnya cepat, makanya aku masukin di terakhir-terakhirnya aja biar teksturnya nggak ke overcook gitu Mams, atau terlalu lembek ya. Nah setelah itu icip-icip rasanya, terus masukin bawang gorengnya Mams, aduk lagi, selesai deh. Kuah mie titias Makassarnya udah siap. Lanjut kita siapin bahan pelengkapnya ya. Kita siapin pelengkapnya. Ini aku punya jeruk nipis. Aku juga punya saus kuning atau sambal kuning. Ini khas Makassar ya Mams. Emang ada dibuat di sini untuk mie titik gitu. Nah ini kecap manis. Sebenarnya lebih enak lagi kalau ada acar sambal, acar cabai gitu. Tapi sayangnya aku nggak sempat bikin dan nggak punya, makanya aku pakai yang ini aja. Pakai saus kuningnya aja itu udah pedas banget. Tada, mie titias Makassar ala aku sudah jadi. Gimana Mams? Gampang banget kan buatnya? Bahan-bahannya juga gampang banget didapetin, itu selalu ada dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Jadi buat Mams yang mau coba silahkan coba di rumah. Sampai di sini dulu video aku hari ini ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel aku. Terus share ke semua sosial media yang Mams punya ya. Sampai jumpa di video aku selanjutnya. Dadah.